menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat bertemu di tempat ini mengikuti sosialisasi dari kawan saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kedua, saya minta maaf kalau kegiatan ini menghambat aktivitas teman-teman semua yang pulang, ada yang menjemput, minta maaf. Jadi saya meminta waktunya 1 jam untuk memaparkan materi saya hari ini. Dan saya di sini bukannya untuk menggurui teman-teman semua, tetapi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Baik, untuk itu tujuan daripada menyebarkan pemahaman budaya positif ini yaitu meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti di sini ketika kita mau berubah siswa ataupun keadaan di sekolah kita yang kita mulai dari diri kita masing-masing, dari diri kita. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita
diskusi. Berikut ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan kerangka daripada profil pelajar Pancasila. Sikap apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Tadi ada bernalar kritis, kolaborasi, kreatif, gotong royong, pendidikan global dan akhlak mulia. Untuk mengubah paradigma yang tadi, yang saya dari awal tadi, kita membuat dari diri kita sendiri. Jadi caranya bagaimana? Kita buat apa? Stimulus respon, teori kontrol, kemudian di sana kita prinsip. Jadi realisasi suatu kebutuhan atau kebutuhan kita. Misalnya di situ sama. Begitu dia masuk di teori kontrolnya, dia berbeda. Hasilnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ketika dia masuk di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, orang di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Orang lain bisa nilai kita, tapi sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa nilai kita. Itu selanjutnya. Ya. Setelah kita buat paradigma tadi, kita belajarlah dari disiplin. Apa itu disiplin positif? Kita awali dari kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Berikut ini sebagai pendidik kita memiliki tentunya kita memiliki tujuan. Tujuan kita yaitu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini ada contohnya. Di sana ada profil pelajar Pancasila. Bagian dari profil pelajar Pancasila itu nilainya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian program PYP. Apa itu PYP? Itu tadi dia dari Ibu Primary Year. Itu PYP. Primary Year Program.
hukum ini yang memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa maksud dari bertahan hidup itu? Bukan hanya sekedar dia hidup doang, tapi di situ ada dia makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia punya kebutuhan itu. Setiap manusia membutuhkan itu, merasa diterima di lingkungan. Setiap anak punya rasa itu, diakui, ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini kadang seperti saya, awalnya saya begini, susah untuk menunjukkannya, tapi perlahan dengan berjalan 3 bulan saya mengikuti pendidikan ini, perlahan ya alhamdulillah sudah bisa. Awalnya saya kalau mau tampil atau bicara depan gemetar. Jadi dengan penguasaan ini kita dapat mempelajari tentang bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, punya harga diri kita. Jadi ketika kita bisa hargai diri kita sendiri, sudah pasti kita bisa hargai orang lain. Tetapi kalau kadang kita bisa hargai orang lain, tapi belum bisa kita menghargai diri kita sendiri. Ya, jadi di situ di dalam penguasaan keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Setiap manusia punya kebutuhan kebebasan. Kita ingin bebas. Bebasnya seperti apa? Misalnya ada mandiri, memiliki pilihan. Kita punya pilihan. Pilihan hidup kita bagaimana itu pilihan kita. Bebas. Mencoba hal baru. Mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini salah satu dari ciri khas saya. Ya, untuk memotivasi daripada kebutuhan 5 kebutuhan manusia tadi, ada 2 motivasinya. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu meliputi daripada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik yang mencakup dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah hubungan, konsekuensi dan restitusi. Ini bagaimana caranya kita menyikapi sikap siswa ketika kita berada di posisi hukuman. Jadi diusahakan siswa itu tidak dengan hukuman itu tidak biasanya kita lakukan tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kan anak-anak buat salah hari ini, ada yang datang terlambat. Kita tidak membayangkan dari rumah bahwa dia akan datang terlambat. Itu namanya hukuman tiba-tiba ya. Kita tidak rencanakan, oh besok kita mau
bantuan aku ini saat hari Senin. Ada hukumannya guru, ada peristiwanya seperti itu, guru menghukum dia ambil sepatunya. Karena itu sudah benar yang sudah berkali-kali. Dia ambil sepatunya, terus muridnya katakan, Pak, itu sepatu yang satu itu. Saya tidak punya sepatu hitam, sepatu hitam saya sudah robek dan yang saya belum punya uang. Jadi kembali lagi ke kita. Seorang guru kita punya hati nurani. Bagaimana cara kita menghadapi siswa yang dengan kata seperti jelas kita sedih kan? Jadi kita memberi hukuman. Bapak itu memberi hukuman. Dia saja mau tidak usah pakai sepatu seharian. Jadi siswanya sudah nyaman kok. Otomatis siswanya sudah nyaman. Dia bersama teman-temannya pakai sepatu. Siswanya tidak. Jadi hukum tadi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi memang. Kita harus memonitor murid. Dimanapun dia berada, selagi dia masih berada di lingkungan sekolah, kita harus kontrol. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini saya dapat pelajarannya kemarin kalau di restitusi ini tentang si siswa, dua orang siswa ini yang satu cara bermain, dia tidak sengaja kancing bajunya copot. Kancing bajunya copot tiga, anaknya yang keluar kancingnya itu nangis. Jadi gurunya amankan, gimana kamu menangis? Dia bilang, saya sudah mau ibu. Setelah saya sampai di rumah, mama marah. Kancing saya copot sampai tiga begini. Saya tidak mau, harus bertanggung jawab. Jadi ibu guru itu ambil kesimpulan kalau begitu yang buat salah dia bilang akan adik, kalau begitu kau sana belajar sama guru yang lain yang tahu menjahit, kau belajar menjahit dulu. Setelah itu kau jahit bajunya teman. Karena temannya dikasih konsekuensi seperti itu, kemudian anaknya juga mau, dia belajar, dia jahit kancing bajunya. Di situ kita bisa melatih anak itu mencari solusinya. Dengan secara tidak langsung dia berusaha jahit kancing baju temannya yang dia copot tadi itu, dia sudah menemukan solusi. Ini temannya sudah senang tanpa harus dia balas dendam lagi. Jadi kita harus kesini berarti kita harus membiasakan tanpa harus ada hukuman yang terlalu berat atau marah. Manusia pasti marahnya dia beralasan, karena kalau sudah marah sekali, kenapa bisa begitu? Pasti kita bentak. Makanya kalau dalam pembelajaran ini dia tidak boleh. Ini sih maksud dulu, posisi kontrol dulu. Ini yang dimaksud. Menghukum, membuat merasa bersalah. Ini yang harus kita jauhi, ya. Menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman. Kira-kira itu Bapak Ibu, di mana posisi kita dari 5 ini? 5 posisi kontrol ini. Jujur saja, saya sendiri saya sudah pernah di posisi menghukum. Karena kita tidak bisa selamanya berada di posisi sebagai teman. Dalam keadaan sekarang, perkembangan anak dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, kita tidak bisa selalu berada di posisi teman. Karena saya sudah pernah terapkan, ketika suatu saat dia sudah merasa dia sebagai teman dengan guru, dia tidak hargai kami kita.
padahal salah. Itu membuat dia merasa bersalah. Sementara kalau kita buat siswa merasa bersalah itu, dia akan dendam, bukan minder. Dia akan dendam dengan kita. Pasti dia akan dendam. Secara tidak langsung tidak malu saya. Sama dengan orang kalau kata betul, dia akan teman-teman kalau tidak enak kan. Apalagi kalau kita biasakan yang anak-anak seperti itu, kita biasakan mentalnya kita kasih langsung depan orang, jelas akan dia tidak akan percaya diri saya ini. Karena saya sudah rasa biasakan mentalnya dihancurkan, dia anggap anak tidak bisa, artinya kita tidak mau tampil seperti itu kan. Iya, percaya diri. Kita sebagai penghukum boleh sekali-sekali, tapi penghukum kita lihat juga yang positif, yang lainnya positif. Jangan kita kasih lagi dia sendiri itu tidak baik. Kalau dia kalau dulu memang seperti itu. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini banyak setiap sekolah pasti ada hadapi seperti ini. Hukuman, kalau dia di posisi penghukum itu, biasanya kita kasih hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau dia di pembuat merasa bersalah, kita buat dia berapa kali, Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakanmu, Ibu Bapak. Maksudnya begini, si ibu atau bapak ini menegur siswanya. Kamu ini seberapa kali kasih tahu, kamu tidak pernah dengar. Tetap kamu mengecewakan ibu. Jadi dia merasa bersalah toh. Ulang-ulang, ibu ulang-ulang kasih tahu saya, tidak boleh saya tidak menggunakan atribut. Dan sampai malu kalau ada satu yang melanggar, kan biasa seperti itu. Kalau saya begitu, karena merasa minder. Selanjutnya, kasus yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, misalnya sebagai teman. Seperti ini kalimatnya kalau guru mengatakan pada siswa, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, kali-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau dipemantau, gurunya mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya, berkooperasi dan jangan beritahu sebagai pemantau. Itu cara menyampaikan pada anak-anak. Kemudian, contoh penerapan berikutnya kasus yang ketiga, posisinya kita berada di manajer. Katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu kata-kata kita kalau kita berada di posisi manajer. Berikut ini ada video posisi kontrol. Mari kita simak video berikut terkait 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, di sini ada video ya tentang penerapan atau kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Bagaimana cara kita hadapi? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh yang lain. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru Gak apa-apa, ini santai. adalah murid cenderung atau Sekarang kalau ini kan bukan cuma tidak memang, maka ini kan kita bisa cuma saya yang memaparkan di sini sama yang diskusi. Ini membuat merasa bersalah dengan berbeda. Jadi kita coba kontrol saja. Koreksi, saya pesan. Ibu, Naren. Kamu kenapa berontak lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlalu lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi teman yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan rasa negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah apa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya kemauan saya Bu. Kalau kamu mau menyalahkan ibu kamu, kamu mengadakan kalimat lancar. Kok kenapa sih? Iya Bu. Saya mau tanya tadi. Jadi biar bisa kencang tetap bayar kencang Bu. Sudah sana nanti lain kali lagi lagi ya. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga pada waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dampaknya menjadikan lama. Ini kemacam. Ada bagus
sudah istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalannya, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, dari nonton video tadi kita bisa menempatkan posisi kita di posisi yang mana? Kira-kira ada yang sudah terpikirkan? Kalau menurut kalimat saya ketahui saya sudah pernah berada di kelima posisi kontrol
Iya, iya. Tidak bisa dilakukan yang salah. Namanya kita manusia, tentunya pasti ada waktunya kita salah. Tidak ada yang manusia sempurna. Jadi pelajaran kesalahan itulah dari video tadi ini kita dapat pengalaman baru. Ya. Oke, ini model kita membuat keyakinan kelas atau yang biasa kita kenal kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas harus bersifat abstrak. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi yang saya bilang, jika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas harus kita melibatkan siswa semua yang ada di dalam kelas. Berikut ini gambaran segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah tahapnya segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian langkah keduanya menanyakan keyakinan. Keyakinan mendapatkan kesalahan. Kita buat sesuai itu dia yakin dengan apa yang salah. Yakin dengan apa yang terjadi. Terus kita salinkan keyakinan. Yang berarti kalau ada suara itu saat dia berada di posisi tinggi, dia berada di posisi yang menunjang, kemudian dia stabil. Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya segitiga restitusi. Sudah ada di contoh yang video tadi juga. Itu salah satu cara daripada segitiga restitusi. Kemudian menstabilkan identitas. Ini yang dipaparkan ini yang awalnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itulah tadi materi tentang budaya positif. Jadi mungkin dari materi tadi kita bisa mengambil pelajaran kita berada di posisi yang mana. Oke? Ya, kira-kira dari pemaparan materi tadi ada yang mau ditanyakan atau bagaimana kita menemukan jalan keluar ketika kita hadapi siswa yang melanggar atau yang membuat kesalahan atau memberikan masukan. Semua ketawa deh. Ini barangkali ada masukan atau ada yang ditanyakan atau yang lainnya dari materi pemaparan materi tadi. Apa yang bisa kita ambil ya? Kalau yang harus seperti tadi yang saya mikirkan tadi, dia katakan yang paling ideal posisi kontrol yang guru ambil yaitu sebagai manajer. Apakah saya iya? Iya. Tetapi kalau menurut saya dan yang saya sudah lakukan di dalam kelas, saya imbangi. Saya lihat kondisi siswa. Di mana saya harus bersikap manajer, di mana juga saya harus bersikap manajer. Iya. Kita melihat kondisinya siswa. Dan bisa juga kita sepenuhnya manajer. Karena kadang juga ada anak yang tidak berhasil dengan cara seperti itu. Ada kan tanya-tanya juga. Memang tidak bisa juga kita mengambil sebagai pokok. Saya sempat dalam ambil materi kemarin waktu kolaborasi dengan instruktur. Ada yang dia bertanya waktu itu, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Apakah Bapak Ibu setuju dengan sebagai posisi dokter hukum? Jadi ada yang jawab, ya saya setuju. Dia tanya
berbagi pengalaman ini. Saya pengalaman dia jijil. Jadi itu nakal, Ibu tidak ya? Luar biasa. Waktu ketemu dengan saya tersenyum, orang tua, ternyata ya waktu orang tua itu jadi mau dibilang berlebihan, tidak juga. Mau dibilang kurang dari mamanya itu kayak dia beda sama adanya dengan ini. Jadi situ saya ambil posisi saya sebagai temannya dia bicara. Tapi dari botol kemudian buat dia temukan solusinya sendiri. Jadi kalau aku itu mungkin apa kira-kira supaya kalau seandainya Deva ada di posisi yang orang yang dia sakiti, Deva yang di bagaimana perasaan terima tidak caranya dia. Kalau kita kembalikan perjalanannya dia itu apa yang dia buat sama orang kita kembalikan sama dia pasti dia akan bilang. Saya sambung dulu jawaban dari Deva semua karena saya juga jadi korban. Jadi Deva itu dia punya nama. Kalau kita tidak dapat jenis yang menurut dia itu, memang dia berbuat lagi, dia terang meneruskan. Saya pernah dapat dia harus ada perhatian khusus seperti itu dia. Tidak begitu dia sedikit. Ya, dia bisa bu.
kelas tercapai. Baiklah, ini nanti kita beri kiasan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya guru SDN Negeri 4 Kuto. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Gerlianti. Menurut saya, setelah melaksanakan keyakinan kelas, anak-anak lebih mempunyai disiplin yang tinggi, bertanggung jawab, serta kesadaran saling mengingatkan kepada teman-temannya dalam menciptakan suasana yang nyaman sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan nyaman. Jadi, keyakinan kelas ini benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak, terutama sebagai guru kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gerlianti telah berbagi ilmu kepada saya. Tetap semangat demi terciptanya pembelajaran Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Eva Hussein. Saya siswa kelas 3 SDN Negeri Markusa. Saya merasa senang setelah membuat keyakinan kelas dengan teman-teman dan ibu. Saya dan teman-teman akan melaksanakan keyakinan kelas dengan